dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada hari ini, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama ingin saya sampaikan selamat dulu sebelumnya kepada Prof. Fedus yang sudah mencapai titik sekarang. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Baik, yang pertama ingin saya tanyakan adalah, kalau dari paparan tadi sudah disampaikan bahwa memang persoalan wakaf ini adalah persoalan yang sangat rumit, tetapi juga memang menarik untuk diteliti. Yang pertama mengenai masalah ini, apakah yang permasalahan ini memang permasalahan yang sudah terjadi di masa lampau, lalu kemudian Prof. Fedus mengumpulkan masalah itu lalu dianalisis. Yang kedua, apakah dalam masa penelitian menemukan, ya, jadi menemukan kasus yang memang peneliti juga mengikuti kasus itu sampai selesai, ataukah masalah ini sebenarnya tidak ada masalah di dalam wakaf ini, di Palembang ini, tapi Prof. Fedus buat mendramatisir seolah-olah ada masalah. Jadi kita ingin tahu dulu itu ya. Jadi silakan mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Untuk kasusnya sendiri itu dikumpulkan lebih kurangnya 3-4 tahun yang belakang sampai sekarang. Untuk yang wakaf sendiri khususnya, yang masuk ke pengadilan itu 2 yang selesai, tapi yang belum selesai itu banyak, masih proses masalahnya. Itu tadi yang kedua tadi, itu yang pertama Masjid Sriwijaya, itu Asrul Indirawan, itu yang dituntut adalah Muzawir dengan tuntutan lebih kurang 200 miliar kalau tidak salah kemarin. Kemudian yang kedua adalah kilometer 5, itu Tumpang Tindih, itu Gaju tanah Toyib bin Tohir, itu yang masuk dari jalur pengadilan litigasi. Sedangkan untuk mediasinya sendiri itu kita ambil sampelnya di Masjid Darul Jannah yang bisa diselesaikan melalui jalur mediasi tanpa menggunakan jalur pengadilan litigasi. Jadi kesimpulannya itu dikumpulkan terlebih dahulu tanpa dan tidak mengikuti sampai selesai, tetapi seiringnya waktu itu didapatkan dengan penelitian itu. Ya, artinya peristiwa sudah terjadi, lalu kemudian ada yang kasus yang sedang berlangsung juga peneliti pantau gitu ya, ada yang walaupun belum selesai. Oke, baik. Selanjutnya, dalam melihat kasus yang sudah ada itu, apakah Prof. Fedus juga menggunakan teori, walaupun tadi sudah disampaikan ya, saya ingin Prof. Fedus sampaikan bagaimana menganalisa dengan teori yang dimunculkan sebagai pisau analisis. Jadi apakah menggunakan teori dan bagaimana hasilnya? Untuk penyelesaiannya sendiri itu menggunakan teori resolusi konflik. Itu penyelesaian yang digunakan melalui jalur litigasi, mediasi, itu yaitu teori Pisser, di mana upaya dalam mencari penyebab konflik dengan membangun hubungan yang baru yang lebih lama di antara yang berseteru. Jadi di situ menggunakan teori bagaimana interaksi sosial menyelesaikan permasalahan dengan pihak ketiga, juga bisa menggunakan jalur litigasi, juga bisa menggunakan jalur mediasi dan musyawarah mufakat. Ada berapa teori? Untuk teori yang penyelesaian itu saya menggunakan teori resolusi konflik dari Pisser. Kemudian untuk kemaslahatan sendiri menggunakan pendapat dari Imam Sayyidi. Artinya menggunakan teori gitu ya? Ya. Nah, dalam formatnya ketika kita menggunakan teori ada masalah, lalu masalah itu kita selesai dengan teori, itu baru S1 skripsi ya. Nah, jadi tentu mungkin Anda tidak setuju kalau saya katakan sertasi ini katakan sebagai teori karena sudah menggunakan teori. Nah, sekarang mungkin kita naikkan sedikit levelnya. Apakah dari 3 teori itu ada teori yang dari ketiganya itu sebenarnya ketika kita menggunakan teori maslahat, ternyata teori sosial juga masuk di maslahat, teori konflik juga masuk di maslahat, sehingga cukup dengan teori maslahat itu, ketiga teori itu sudah selesai misalnya.
Nah, dari ketiga itu mana yang paling tinggi? Yang mana yang paling melengkapi untuk menyelesaikan persoalan wakaf ini? Sebenarnya untuk teori masalah itu sendiri tidak bisa berguna jika tidak menggunakan teori yang menggunakan teori sosial, karena di sini kan sampel yang kita masyarakat. Jadi untuk ada masalah itu ada atau tidak di masyarakat itu harus ada. Maka dari itu teori sosial digunakan, yaitu teori resolusi konflik. Ya, artinya begini, ketika dia gunakan S2, yang S2 itu membandingkan teori, lalu teori yang paling tinggi itu yang kita gunakan sebagai pisau analisis, itu bahasan S2. Ternyata misalnya, oh ini teori sosial, teori konflik juga selesai dengan masalah. Misalnya kasus wakaf itu tidak akan terjadi konflik ketika sudah masalah. Misalnya di atas benar itu ada masalah. Oh benar ini tanah orang tua saya. Oh benar ini tanah keturunan saya. Tapi ketika melihat masalah, oh ini untuk kebutuhan maslahat dan tidak menimbulkan mudarat, maka akan selesai. Maka itu sudah bahasan S2 sebenarnya. Jadi kalau dicari teori yang paling tinggi, dibandingkan dulu itu S2. Nah sekarang kalau misalnya pertanyaan jawabannya tadi menggunakan ketiga, berarti masih S1 kalau menggunakan, gitu ya. Nah jadi di antara ketiga itu kalau menurut Romo Pendus yang mana yang paling tinggi? Sekarang kita ini saja. Yang mana yang paling dari ketiga teori itu? Yang bisa mengikut usaha ya? Oke, masalah. Berarti naik level ke S2. S2 baru. Nah sekarang S3. Kalau ini bisa terjawab, berarti sudah doktor. Karena satu pertanyaan doktor itu, apa kebaruan Anda? Kebaruan itu teori. Jadi kalau misalnya ada masalah wakaf, ini menggunakan konsep saya, gitu kan? Jadi sebenarnya sebelum ke lapangan itu sebenarnya harus punya konsep sendiri dulu. Jadi ke lapangan itu sebenarnya S3 itu sudah tidak menggunakan teori orang. Jadi bahasa itu minjem teori dari 3 orang itu, dari ketiga itu nanti ini teori saya yang beda dengan orang lain, bisa menyelesaikan persoalan. Nah sekarang bisa nggak Romo Pendus menyampaikan bahwa ini konsep saya yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan persoalan wakaf di Palembang, bahkan di Indonesia. Silakan. Untuk konsepnya sendiri itu menggunakan saya jujur untuk si masalah turistik dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf. Di sini dalam penyelesaian sendiri dalam pelaksanaannya sengketa tanah wakaf ini mempunyai 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksternal tentunya. Yang dimana faktor internal itu adalah karena wakaf itu ada karena nazir, pemahaman nazir dan ahli waris. Kemudian seperti yang tadi faktor eksternal itu dengan faktor eksternal itu satu, kurangnya pemahaman, kepentingan pribadi, kemudian sistem administrasi. Dalam penyelesaian sengketa wakaf itu menggunakan penyelesaian jalur litigasi, dan litigasi kemudian di sini saya mengambil pendekatan personal yang terus di sini pendekatan personal itu bisa menggunakan keagamaan, tentunya menggunakan jalur mediasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tahun 1949 nomor 30 pasal 1 ayat 1 tentang arbitrasi juga ada, sehingga tujuan wakaf itu terpenuhi dan tercapai. Sedangkan untuk jalur litigasi sendiri itu menggunakan peraturan perundang-undangan Perma, kemudian peraturan pemerintah, kemudian non litigasi jika tidak diselesaikan bisa digunakan jika dari keputusan pengadilan tidak memuaskan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam proses penyelesaian sengketa wakaf. Ya, baik, mungkin ini karena memang promosi ya. Promosi ini kalau masih di level ujian kelayakan mungkin bisa kita update, maksudnya bisa di ini ya. Tetapi satu yang jadi catatan bahwa misalnya Anda, Prof. Pendus sudah menggunakan teori maslahat. Ya, maslahat berarti pendapat dari beberapa tokoh. Tinggal ditambah satu misalnya, maslahat ditambah plus
keadilan keluarga misalnya gitu kan. Misalnya dalam penerapannya, oh ini benar misalnya tanah orang tua saya wakaf, tapi kemudian kita sampaikan bahwa nanti supaya kemaslahatan bisa untuk umat gitu kan. Tetapi juga kan kemungkinan karena kondisi orang keturunannya misalnya dulu jaya orang tuanya, kemudian karena ada ekonomi atau politik akhirnya berubah, maka keluarga. Jadi walaupun masalah misalnya bagaimana keluarga kami, berarti bisa saja nanti konsepnya masalah plus keadilan keluarga misalnya gitu kan. Nah, ini kan cuma untuk ini saja ya. Nah jadi akhirnya seperti itu. Memang harus ada satu konsep yang berbeda dengan konsep-konsep sebelumnya. Jadi meminjam kemudian gunakan sebagai konsep kita, dan itulah nanti yang kita akan keilmuan kita sebagai seorang dokter, artinya punya konsep yang bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi mungkin itu ya. Jadi nanti bisa direnungkan kembali apakah misalnya masalah tadi bisa ditambah dengan keadilan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi terkait dengan teknik penulisan, mungkin ini saya ingin mengharapkan bahwa Prof. Hendrus setiap mengutip itu harus ada komentar. Jadi tidak bisa begitu kutip ditaruh. Artinya komentar itu kan pendapat, setuju tidak setuju. Artinya itu ya. Jadi di seluruhnya mungkin bisa ditambahi tanda komentar atau ini kutipan. Kemudian yang terakhir mungkin sebagai saran, bagaimana menurut Prof. Hendrus, apakah misalnya persoalan penyelesaian wakaf ini sudah dianggap ini dari pemerintah juga sudah sesuai gitu kan? Ataukah memang ada misalnya, oh ternyata persoalan wakaf ini harus diselesaikan dengan cara administratifnya, istilahnya bahasanya ada ijab kabul gitu ya. Jadi setiap yang mau wakaf nanti seperti orang akad nikah gitu kan. Saya serahkan zakat wakaf saya untuk masjid, saya terima wakaf dari wakilnya gitu kan. Nah itu terus ada aktenya gitu kan. Nah apakah itu juga bisa dijadikan sebagai, menurut Prof. Hendrus ya, saran misalnya, atau selama ini sudah seperti apa misalnya masalahnya? Kalau wakaf sendiri memang belum seperti itu, maka dari itu kan perlunya regulasi itu yang terutama itu kepedulian pemerintah itu tentang regulasi wakaf itu, sehingga dari pemahaman Nazir itu mungkin Nazir memberikan diklat lagi atau seperti itu, kemudian untuk administrasinya itu lebih diperkuat lagi, tidak karena kalau tidak seperti itu nanti akan muncul hal seperti itu lagi masalah. Artinya itu bisa masuk di saran bahwa pemerintah harus membuat masalah regulasinya diperbaiki lagi, terutama dalam yang dalam akad mungkin ya, dalam bahasanya. Dan kemudian kan sekarang sudah teknologi sudah canggih, artinya kalau sudah tercatat sampai kapanpun misalnya keturunannya, oh ini sudah ada memang orang tuanya sudah mewakafkan. Kalau sekarang kan karena memang pencatatannya yang tidak maksimal, akhirnya bisa konflik di kemudian hari. Jadi, mungkin itu terima kasih atas, mohon maaf kalau ada kesalahan.